Motivasi lama cepat habis, yang baru harus tahan banting. Ini cara upgrade motivasi Anda, jangan skip. Pernah nggak sih ngerasa stuck? Tahu kan rasanya? Kita harusnya ngerjain sesuatu yang penting. Entah itu proyek kerjaan, tugas kuliah, atau bahkan hobi, tapi kok rasanya berat banget kayak dorong batu segede gaban. Kita semua pasti pernah ngalamin. Nah, gimana kalau ternyata cara kita mandang motivasi selama ini itu keliru? Kita bakal bongkar ide revolusioner dari buku Drive karya Daniel Pink yang bisa jadi bakal ngubah cara kita semua bekerja selamanya. Kita mulai dari teka-teki ini, sesuatu yang mungkin pernah Anda lihat atau bahkan rasain sendiri. Kenapa ya, bonus gede, janji kenaikan gaji, atau hadiah-hadiah keren lainnya itu kadang malah gagal bikin kita semangat? Kok bisa iming-iming itu malah nggak nyalain api di dalam diri kita buat kerja lebih baik? Nah, ini pertanyaan penting banget, karena jawabannya bakal menantang semua yang kita kira kita tahu soal apa sih yang sebenarnya bikin kita bergerak. Oke, untuk ngejawab teka-teki tadi, kita harus bongkar dulu sebuah mitos yang udah mendarah daging di masyarakat kita. Mitos tentang hadiah dan hukuman. Sebut aja ini motivasi 2.0. Anggap aja ini kayak sistem operasi yang jalan di hampir semua perusahaan, sekolah, bahkan cara kita ngasuh anak. Logikanya tuh simple banget. Kalau kamu lakuin hal baik, kamu dapat wortel alias hadiah. Kalau kamu bikin salah, kamu dapat tongkat alias hukuman. Kedengarannya masuk akal banget kan? Dan ya, sistem ini udah mendominasi dunia kita selama ratusan tahun. Tapi, disinilah letak masalah besarnya. Sistem operasi ini tuh udah usang. Untuk tugas-tugas di abad 21 yang butuh kreativitas, pemikiran kritis, dan inovasi, sistem wortel dan tongkat ini bukan cuma nggak efektif, tapi bisa jadi bumerang. Coba kita lihat buktinya dari sebuah eksperimen yang, wah, simple tapi jenius banget. Para peneliti ngumpulin sekelompok anak TK yang emang hobi banget gambar. Mereka bisa asyik sendiri berjam-jam dengan krayon dan kertas. Terus anak-anak ini dibagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka dijanjikan sebuah sertifikat penghargaan yang keren, lengkap dengan pita emas kalau mereka mau menggambar. Kelompok kedua, nggak dijanjikan apa-apa. Mereka cuma dikasih krayon dan kertas, terus ya udah, silakan gambar sepuasnya kayak biasa. Beberapa minggu kemudian, para peneliti ngamatin lagi anak-anak ini pas jam main bebas. Dan hasilnya, bener-bener di luar dugaan. Anak-anak yang dari awal nggak dijanjikan apa-apa, ternyata tetap asyik ngegambar dengan semangat yang sama. Tapi, anak-anak yang tadinya dapat hadiah, mereka justru kehilangan minat. Hadiah itu ternyata secara efektif membunuh rasa senang alami mereka. Aktivitas main-main yang tadinya seru udah berubah jadi kerjaan. Ini bukan berarti motivasi 2.0 itu jelek total ya, nggak juga. Untuk kerjaan yang sifatnya rutin, mekanis, yang aturannya jelas banget, kayak kerja di pabrik perakitan, sistem ini masih oke lah. Tapi, begitu sebuah tugas butuh sedikit aja kreativitas atau pemecahan masalah yang rumit, hadiah dari luar itu justru bisa jadi racun yang mematikan kinerja. Jadi jelas ya, kita nggak bisa terus-terusan pakai software yang udah ketinggalan zaman ini. Dunia udah berubah, pekerjaan kita juga udah berubah. Ini saatnya kita upgrade sistem motivasi kita. Coba kita lihat evolusinya secara singkat. Dulu banget, nenek moyang kita itu jalan pakai motivasi 1.0. Dorongan biologis buat bertahan hidup, cari makan, minum, dan tempat aman. Terus, datanglah era industri dengan motivasi 2.0 yang barusan kita bahas. Nah, sekarang kita butuh sistem yang lebih canggih, namanya motivasi 3.0. Sistem ini nggak bergantung sama imbalan dari luar, tapi dari 3 dorongan kuat yang datang dari dalam diri kita sendiri. Dan sistem operasi baru yang canggih ini ternyata dibangun kokoh di atas 3 pilar utama. Inilah fondasi dari motivasi sejati yang nggak ada habisnya. 3 pilar itu adalah otonomi, penguasaan keahlian, dan tujuan. Yuk kita bedah satu persatu, karena disinilah kunci buat membuka potensi terbaik kita semua. Pilar pertama, otonomi. Ini bukan cuma soal kebebasan ya, ini adalah kebutuhan psikologis kita yang paling dalam untuk merasa bahwa kita adalah sutradara dalam hidup kita sendiri. Dorongan buat megang kendali atas apa yang kita kerjakan, kapan kita ngerjainnya, dan gimana caranya. Otonomi ini bisa diwujudkan dalam 4 hal utama. Kebebasan mengatur waktu, memilih tugas, milih tim, dan nentuin teknik kerja. Contoh paling terkenalnya, kebijakan 20% time dari Google, di mana para engineer-nya bebas pakai 20% waktu kerja mereka buat ngerjain proyek pribadi apapun. Hasilnya, produk-produk legendaris kayak Gmail dan Google AdSense lahir bukan dari perintah bos, tapi dari percikan api otonomi. Pilar kedua adalah mastery atau penguasaan keahlian.
Ini adalah hasrat alami kita buat jadi makin jago, makin ahli dalam hal yang kita anggap penting. Tahu kan perasaan itu pas kita lagi asik banget ngerjain sesuatu sampai lupa waktu? Nah, itu dia kepuasan murni yang datang dari proses belajar dan berkembang. Yang penting buat dipahami, mastery itu bukan puncak gunung yang bisa ditaklukkan, tapi sebuah perjalanan tanpa akhir. Ini soal punya mindset untuk terus tumbuh. Bayangin deh seorang gitaris yang latihan berjam-jam tiap hari. Dia lakuin itu bukan buat tepuk tangan penonton, tapi buat kepuasan ngerasain jarinya makin lincah di atas stan gitar. Itulah inti dari mastery. Dan pilar terakhir, mungkin ini yang paling kuat dari semuanya adalah tujuan. Ini adalah kerinduan kita sebagai manusia untuk menghubungkan apa yang kita lakukan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Keinginan buat merasa bahwa hidup dan kerjaan kita itu punya makna. Ada analogi klasik yang ngegambarin ini dengan sempurna. Bayangin ada dua tukang batu, ngerjain hal yang sama persis. Pas ditanya lagi ngapain, tukang batu pertama ngejawab, saya lagi nyusun batu bata. Tapi yang kedua, dengan mata berbinar menjawab, saya lagi membangun sebuah katedral. Pekerjaannya sama, energinya sama, tapi motivasi dan makna yang mereka rasakan beda total. Itulah kekuatan sebuah tujuan. Oke, semua ini kedengarannya keren banget secara teori. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bawa 3 pilar ini ke kehidupan kita sehari-hari? Gimana caranya kita nemuin dan ngaktifin drive atau dorongan sejati di dalam diri kita? Nggak usah ribet-ribet, kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil. Buat otonomi, coba deh cari satu area kecil aja di kerjaan atau studi Anda, di mana Anda bisa ngambil sedikit lebih banyak kendali. Buat mastery, coba sisihkan waktu tiap minggu buat belajar skill baru yang kamu suka. Dan buat tujuan, sebelum mulai kerja, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Kenapa ini penting? Siapa yang bakal dapat manfaat dari hasil kerjaku ini? Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan. Bukan buat ngubah seluruh hidup dalam semalam, tapi untuk satu tindakan kecil aja. Setelah dengar semua ini, apa satu hal, satu penyesuaian kecil yang bisa Anda lakuin besok pagi buat mulai menyalakan dorongan batiniah yang lebih otentik dan lebih kuat di dalam diri Anda? Jawabannya ada di tangan Anda. 1 like dari kamu itu dukungan, 1 share itu kepedulian, dan 1 subscribe itu langkah untuk terus bertumbuh bersama.